Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua sehat? Amin. Kalau nggak sehat, ya kita doakan bareng-bareng. Oke. Masih ingat? Kita masih bicara tentang apa? Halo. Masa lali Bapak Ibu? Ini nggak ada yang jawab. Kita masih bicara tentang apa? Kak menang baik. Aja lali lah. Saya masih ngomong minggu depan kita lanjut. Apa saudara? Ayo. Wih lali kabeh. Termasuk Pak Anjar, jawel-jawel beda ya. Alamak. Lunya Daud sama Kleopas. Lah ya apa tuh? Meneng aja. Jalan aja. Benar, kasih kesempatan yang bengong-bengong sih. Lagi memeras ingatan. Apa sih langsung buka catatan dulu tenan di. Ayo, yang buri-buri, Pak Randy, Pak Eko, si Devi. Apa tuh? Apa Pak Randy? 12 ayat 1 dan 2. Amin, yang lain? Amin. Atau lali? Menguap, perjalanan menguap, habis hilang di gondol burung hitam. Ya, kita kembali ke Roma 12 ayat 1 dan 2. Kembali kita bicara tentang perubahan paradigma, perubahan cara pandang hidup kita, perspektif hidup kita tentang iman kita. Ya. Loh, iman kok dadak? Iya harus, karena iman itu harus bertumbuh dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amen. Karena itu janji Tuhan, Bapak Ibu. Saudara dan saya tidak hanya disuruh wes cukup beriman mati masuk surga, yaitu iman dasar. Ya. Kita masih di dasar itu. Kemarin waktu kita kumpul di Semarang itu dibilang bahwa satu-satunya iman yang kita miliki hanya itu gitu. Bukan iman yang memindahkan gunung, ojo meneh iman yang memindahkan gunung. Mau siji yang kita bisa istilah kata pertahankan. Apa tuh? Iman mati masuk surga. Saudara itu aman wis to. Percaya. Tapi iman itu dasar, itu maksudnya itu baru dasar. Saudara terima Yesus, mati masuk surga. Nah, hubungannya masalahnya kita ini masih hidup dan masih berinteraksi, masih butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya, masih beraktivitas dengan tanggung jawab masing-masing. Itu masalahnya. Ya. Pernah pada suatu ketika saya punya saudara gitu ya, dia tuh kondisinya mesak nih, udah menjauh dari keluarga orang tua saya gitu ya, masih non Kristen. Nah itu orang bilangnya ya wis didoane wae supaya iman dia gitu, iman awal saya dulu tetap. Saya jadi mikir, nah yang orang itu aja bisa bilang kayak gitu. Istilah gini, ben iman Kristenku ki gak luntur, gak hilang gitu. Kenapa? Karena seringkali oleh gurusan kondisi dan keadaan, iman itu bisa saja mungkin gak hilang, tapi terpendam. Ya. Itu enggak saudara kita saja, saudara. Ya. Itu orang Kristen juga bisa alami. Ya. Maka apa yang harus kita buat? Jagai iman kita, bahkan terus ditingkatkan. Amin. Karena tanpa itu, yang namanya iman itu, yaitu tadi tergradasi, semakin menurun dan bisa saja lenyap dalam artian
alah wis gak Tuhan-Tuhanan. Itu dia. Ya. Poinnya kayak gitu akhirnya. Ya, ya. Makanya di sini Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari perubahan cara berpikir kita itu harus wajib. Amin. Ya, ya, ya. Oke, kita baca saja ayat 1 dan 2. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, belum buka KP. Sudah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Oke. Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang benar. Yuk, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara, perhatikan di sini Tuhan mau tiap-tiap kita mulai dalam 2 Petrus pertama ada peningkatan. Amin. Gitu ya. Awalnya dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan. Itu titik poin awal. Ya. Maka yang harus kita buat, ayo lanjutkan hidupmu, lanjutkan perjalanan imanmu. Ya. Dengan apa? Perubahan cara berpikir kita, paradigma kita, Amin. sudut pandang kita tentang siapa Yesus yang sebenarnya berlaku atas hidupku. Amin. Amin. Enggak sekedar Yesus juru selamat, Ya. titik, enggak. Karena masih ada perjalanan yang harus terus kita lanjutkan. Nah, di sini kita belajar bahwa saudara jangan pernah berpikir Allah, pewahyuan saya baru. Ingat ya, pewahyuan yang baru itu datang belum tentu yang lama sudah jadi dasar keyakinan. Ya. Itu celakanya. Kenapa? Kita hanya jadi orang pinter ngapal ayat gitu ya. Bariki yang tentang iman Ibrani 11 ayat 1 kok lanjutnya iki. Mungkin kita ngerti tentang itu, tapi praktek hidupnya, nah itu yang dipertanyakan. Yang sering kali kedapatan tidak paten. Kenapa? Karena itu hanya sekedar di pengetahuan. Ya. Sehingga ketika terjadi goncangan dia main goncang. Ya. Saudara ingat peristiwa pandemi kemarin, COVID kemarin, Ya. berapa banyak orang yang kemudian goncang. Ya. Gitu. Goncang dalam artian memang sih firman Tuhan 1000 mati di sebelahku, 10.000 di sebelah sisiku, aku ndak takut. Itu ayat firman. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang takut menghadapi, nggak usah deh hidup, ketemu orang lain aja juga takut. Wah, muka aku terkontaminasi, wah aku nanti terpapar dan lain sebagainya. Ya. Itu ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak pada tempatnya kalau kita tahu tentang janji Tuhan mengenai mati dan hidup kita. Ya. Mati dan hidup kita itu bukan karena kecelakaan atau kematian, atau penyakit, tapi lebih kepada memang sudah waktunya atau belum. Ya. Kalau sudah waktunya mbok seger waras kaya ngopo, moro-moro malaikat Tuhan kasih tahu aku malam ini aku jemput, ya sudah. Orang nggak bisa mengelak. Begitu juga kalau belum waktunya mbok wis mungkis, istilah kata napas sudah di sini, kalau Tuhan bilang stop, balik lagi. Kau masih punya tugas. Ya sudah, dia harus balik hidup lagi. Ya. Jadi artinya percayalah, Tuhan itu berkuasa atas hidup setiap Amin. Amin. bukan karena sakit penyakit dan bukan karena Amin. kalau toh harus meninggal karena kecelakaan itu bukan karena maut menjemput, Amin. tapi karena memang sudah waktumu. Ya. Pastikan dasar keyakinan itu semakin kuat dalam hidup Amin. kita. Nah, perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa lain, paradigma kita ini harus terus mengalami perubahan. Amin. Karena dengan seperti itu loh saudara, berubahnya bukan oleh cara
gitu ya, usaha kita manusia. Tetapi dengan yang firman Tuhan kau dengar, mulai resapi, ucapkan, mungkin juga engkau doakan dan mulai perkatakan terjadi dalam hidupmu, itulah yang Ya. Tuhan mau mengubahkan cara Amin. pandang hidup Ya. kita. Ya. Kita dengar sesuatu, kita dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita ya wes gitu, hanya sekedar mampir di pengetahuan, ketika ada masalah yang berkenaan dengan firman, ada sebenarnya janji Tuhan, kita akan lewat saja. Nggak akan Ya. sepenuhnya mempercayai itu Ya. janji. Ya. Kemarin saya cerita bagaimana saya dijungkir balikkan oleh kebenaran gitu setelah sekian waktu berkali-kali. Mas Stephen tuh ngomong tentang bahwa kita ini bukan mati gitu. Pak Bambang itu sudah waktunya pulang. Mau ditangisin jengking kayak apa, ya udah waktunya pulang. Amin. Nggak ada yang bisa menahan kalau Tuhan sudah berkehendak untuk dia pulang. Nah, setiap kita juga harus terus menyadari hal itu, bahwa kita ini milik Tuhan. Saudara percaya kau milik Tuhan? Ya. Amin. Kalau engkau percaya kau milik Tuhan, waktumu juga adalah milik Tuhan. Begitu juga rezekimu itu pasti Tuhan yang cukupkan. Ya. Maka ngapain kita mesti khawatir? Ya. Ngapain juga kita mesti hitung-hitungan terlalu jelimet? Terlalu jelimet artinya, waduh, ya tak bagi ini kurang aku. Nah, itu terlalu jelimet, saudara. Yang harus saudara lakukan adalah bagaimana Tuhan terus menuntun keberadaan kita. Amen. Memberi arahan. Oh bisa? Amin. Saya ketika duduk pagi hari, nanti sedikit kita akan bahas juga bagaimana kemudian duduk itu saya dengar renungan pagi daily devotion, sudah di luar kamar gitu ya, selesai doa, terus saya baca dan juga dengar, lebih dulu dengar gitu kan. Nah saudara tahu tiba-tiba Tuhan kayak muncul di hadapan saya dan bilang akulah terang itu sendiri. Nah itu membuat saya kayak bukan kaget apa ya, terhenyak sadar gitu loh, sadar bahwa saya dalam kondisi terbuka mata, saya sedang duduk gitu kan, sambil dengerin suara, kan waktu itu ada suaranya. Nah saudara ketika hal itu terjadi, saya nggak bisa nahan diri, saya nangis. Kenapa? Karena begitu nyata realita Tuhan bahwa Dia memberi diri untuk berkata aku sendiri loh terangnya. Ya, amin. Jadi apalagi kita ini yang harus khawatir? Bapak kita itu benar-benar real gitu, nyata. Ngapain kita mesti khawatir? Ngapain kita mesti panik dengan anakku tambah gede, tambah oke biaya nih, tambah butuh duit akeh. Itu kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena dia pikir hidupnya akan aman kalau dia punya stok duit sak gudang. Kapan waktu butuh tinggal tarik, kapan waktu butuh tinggal ambil. Itu dengan orang percaya, disebutnya aja orang percaya. Amin. Semua keberadaan kita, mati, hidup kita, rezeki, nafas kita juga Tuhan Amin. Jadi nggak perlu, makanya Tuhan bilang jangan khawatirkan akan hari esok. Amin. Hari ini cukuplah, tapi bukan berarti kalau hari ini dapat 5 juta ya entak 5 juta. Enggak gitu. Yang dimaksud jangan khawatir tentang hari esok itu bagaimana Tuhan menuntunmu step by step, langkah hari demi hari. Engkau dapat hari ini, oke, puji Tuhan. Nah, kemarin saya juga dapat arahan bagaimana kita nih hidup gitu ya. Pastikan setiap bulannya gitu. Mau gede, mau cilik penghasilanmu, tapi pastikan engkau punya sisa untuk ditabung. Ingat, ditabungnya bukan karena khawatir sesuk mangan apa, bukan, tapi lebih kepada kepandaian, kecerdasan mengelola. Amin. Karena ini Tuhan kasih kita otak itu tujuannya untuk itu, mengelola apa yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Tapi ketika memang ora enek sing dikelola, ya percaya bapakmu iki ora bakal
tego, saudara. Firman Tuhan di Mazmur katakan, selama hidupku tidak pernah aku melihat anak orang benar jadi peminta. Jadi keturunanmu tidak akan jadi pengemis. Hidupmu juga nggak akan jadi pengemis. Makanya saudara nggak perlu ngemis-ngemis. Saudara percaya bahwa Tuhan mencukupkan. Artinya ketika engkau dapat 1 juta hari ini, bukan berarti engkau entaknya 1 juta. Tapi saudara tahu nih gimana mengelola dengan benar. Ya, sehingga saudara bisa dipercaya sebagai seorang bendahara yang baik. Gak sekedar bendahara, lu bendahara sih okil. Saudara mesti ngerti itu. Bendahara sih apa tuh? Cari untung untuk dirinya sendiri. Memang ini bukan punyaku, tapi gimana caranya menyiasati supaya uang ini bisa mampir ke tempatku. Bukan haknya. Nah, itu nggak boleh ada dalam. Yang ada opo sing enek dicakno, dicukupkan dengan bersyukur. Ini bicara tentang ekonomi nih. Karena ke depan ekonomi mungkin akan lebih sulit gitu. Tapi pastikan saudara dengar apa yang menjadi arahan Tuhan dan taati. Gede apa cilik, saudara percaya itu berkat Tuhan. Dan terima dengan bersyukur. Bersyukur lalu saudara melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah itu juga bicara tentang paradigma kita tentang keuangan loh. Karena gini, kita tahu satu bahasa gitu ya, uang atau mamon itu akan jadi tuan yang jahat. Tapi ketika kita tahu menggunakannya menaklukkan uang itu, mamon itu, maka dia jadi hamba yang baik. Nah, tergantung kita toh. Kita mau diperbudak oleh uang, apa-apa uang, tangi turu uang. Itu kita diperbudak oleh mamon. Anggrek berkat, wah ini kudu anakku. Diamankan sih. Sementara untuk orang lain dia tutup mata. Padahal ada orang yang membutuhkan. Itu nggak benar juga. Mamon akan jadi tuan bagi kita. Tapi kalau mamon jadi hamba, yang jadi tuan siapa saudara? Kita nih loh yang jadi tuannya mamon. Apa yang harus kita buat? Ya mamon yang saudara perintah, saudara harus berkuasa atas itu mamon. Ketika Tuhan suruh, keluarkan sekian untuk si A, untuk K, untuk pekerjaan K, saudara nggak nggak nahan. Itu maksud Tuhan. Jadi bicara tentang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, salah satunya kayak gitu. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jalan berpikir kita tuh tidak lagi dan jangan lagi dikendalikan oleh opo sing mbok duwe lan orang duwe. Tuhan tidak mengukur itu dari hidupmu. Tuhan juga nggak lihat persembahanmu gede kok cilik. Saudara ingat dalam Alkitab ditulis bagaimana Tuhan berdiri dekat kotak persembahan. Lalu dikatakan apa? Persembahan orang kaya nggak dihitung ya Tuhan. Dalam artian bukan gede nih, itu nggak dihitung bukan. Tapi bagaimana orang kaya ini memberi dari kelimpahan. Sementara ada janda miskin hanya tinggal 2 duit saja dan semua dia persembahkan tanpa melihat ada Tuhan enggak. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Kita mencatat gitu. Artinya apa? Seorang, saya tidak lagi menggerakkan saudara untuk memberi ke saya, apalagi ke siapapun. Kalau Tuhan tidak suruh saudara jangan lakukan. Nah, artinya gini, ketika engkau tahu apa yang harus engkau lakukan dan engkau taati, percayalah Bapakmu sedang berhutang dengan dirimu dan dia tidak pernah membiarkan dirinya berhutang kesuwen. Dia akan segera membayarmu, dia akan segera mengembalikanmu. Itu harus menjadi dasar keyakinanmu. Sehingga engkau tidak jadi orang yang dikenal pelit, terlalu hitung-hitungan, enggak juga.
itu cara berpikir yang harus mulai kita benahi. Amin. Ya. Sehingga kita ini nggak terus menerus ada di bawah pengaruh hukum mammon. Ya. Tapi kita tahu tabur tuai. Ya, Kita ya. tahu gimana yang harusnya mengelola keuangan yang Tuhan berikan. Ya, banyak atau sedikit itu relatif. Ya. Artinya tinggal sudut pandang kita. Ya. CTO yang saudara tahu bersyukur, Tuhan bisa nggak bikin miracle money? Bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Makanya dari situ loh saudara, perlu tiap-tiap kita punya wawasan yang lebih lagi dalam mengenal Tuhan, gitu ya. Nah, dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, di sini saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita menyadari bahwa yang Tuhan mau, engkau lebih mengenal Dia. Mari kita lihat ayatnya. Dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yohanes pertama ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sebentar saya taruh. Kita baca sama-sama firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Nah, saudara, kalau tadi saya sudah sedikit singgung bagaimana tiba-tiba saja setelah saya mendengar saudara tahu mungkin kalau nggak Selasa Rabu itu bicara tentang Tuhan tuh ahlinya melakukan sesuatu, mengubah sesuatu, ahlinya gitu ya. Nah, sorry saya tadi nggak bawa HP saya. Jadi daily devotion tuh ketika sampai di ayat ini itu di hari itu bicara tentang ayat ini Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 bahwa Tuhan itu ketika itu menciptakan langit dan bumi awalnya ya kejadian tuh itu kan gelap, belum berbentuk, masih kondisinya campur baur gitu kan. Nah, ketika Tuhan berfirman jadilah terang, apa yang terjadi? Terang pun jadi, terang pun hadir. Nah itu dia, terang pun hadir, artinya terang itu ngikutin apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nah saudara, ini yang kita harus pahami. Tuhan adalah terang itu sendiri. Makanya saya ajak saudara baca ini bahwa gitu ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya firman itu adalah terang. Hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Nah, terang itu sendiri adalah pribadi oknumnya Tuhan, pribadi Tuhan. Amen. Maka ketika saudara tahu kondisi-kondisi hidupmu ada yang belum terang, pengenalanmu akan Tuhan juga belum fix sesuai dengan yang firman, alias kita belum menikmati apa yang menjadi janji Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ya, kita yang menyelaraskan hidup dengan firman-Nya. Ya. Kenapa begitu? Karena nggak mungkin Tuhan turunkan standarnya. Ya. Nah ini juga catatan penting banget untuk kita. Yaitu kata-kata Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Nah saya
Semalam mungkin kalau saudara buka videonya gitu ya, short video itu ada di situ Pak Stephen menyampaikan itu kekeliruan atau kesalahan. Tuhan tidak pernah izinkan hal buruk terjadi atas kita. Ya. Kalau diizinkan berarti ada dalam rancangan Tuhan toh. Ya. Padahal Tuhan tidak pernah bikin rancangan buruk atas umatnya. Ya, amin. Yakini itu, Amin. percaya itu. Jadi yang harus kita buat, jangan pernah lagi mengatakan Tuhan izinkan hal buruk datang dalam hidupku. Karena prinsip Tuhan, Dia tidak pernah izinkan hal buruk datang atas hidup kita. Amin. Berarti kita mengenal ada jenis 3 badai. Badai karena kesalahan atau dosa kita, badai karena memang pencobaan, badai yang datang dari si jahat. Nah, itu yang kita perlu kenali. Kesalahan yang sering kali, mungkin gini, kita kurang bisa atau belum menikmati janji Tuhan, itu bukan karena kesalahan Tuhan, dan juga bukan karena kesalahanmu bisa jadi. Tapi begitu rupa iblis memperdaya kita sehingga yang mengenal Tuhan, yang mengerti firman-Nya, kita nggak begitu belak terbuka. Kenapa? Karena kita masih diliputi, Galatia tuliskan, diliputi oleh selaput. Mungkin bukan dosa, tapi lebih ketidakakuratan. Sehingga yang datang dalam hidup kita mengenal Tuhan, ke gereja, tapi kalah terus-terusan. Tiap hari mau digebuki sama si jahat. Yang sering, yang pernah saya ungkapkan, kita ini masuk surga tapi melewati neraka. Artinya hari-hari yang kita jalani sial mulu. Ambil ke sini kejeduk, ke sana kebentur. Itu bukan rancangan Tuhan. Ya. Itu bisa jadi oknum, itu unsur dari diri kita yang belum akurat memandang. Makanya perubahan cara berpikir itu harus terjadi atas hidup kita. Amin. Yang tadi saya bilang Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal buruk atas kita. Ya. Kalau kita melihat hal buruk tentang orang lain, itu oke, kita doain aja gitu. Ya. Itu urusan Tuhan dengan orang tersebut. Yang jadi urusan Tuhan atas hidup kita, beresin aja. Tahu maksud saya? Nggak usah fokus dengan kesalahan orang. Tapi ketika saya sampaikan hal ini, bukan saya fokus kepada kesalahanmu, tapi membawamu untuk mengerti apa mau Tuhan atas hidupmu. Ya. Makanya yang saudara harus buat apa? Buka hatimu seluas-luasnya. Tuhan, tolong aku, Roh Kudus tolong aku untuk terus alami perubahan paradigma, alami perubahan sudut pandang hidupku tentang diriku dan tentang rencanamu. Karena Tuhan tidak pernah rancangan yang buruk. Nah, itu dia. Itu yang harus engkau yakini. Ketika ada yang buruk, bukan Tuhan izinkan, tapi saudara lihat, mungkin engkau harus koreksi diri. Mungkin memang kau harus perangi itu, mungkin kau harus tangking itu. Nah, gitu. Jadi apapun yang buruk dalam hidupmu bukan karena Tuhan izinkan. Garis bawahi kuat-kuat, tanam dalam rohmu. Tuhan tidak pernah izinkan hal buruk dalam hidupmu. Kalau datang hal buruk, mari lihat diri kita. Jangan salahkan orang lain, apalagi itu kekeliruan yang berikutnya tuh. Jangan salahkan orang lain, jangan kau dagang lalu moro-moro datang pesaing yang lebih kuat, lebih jaya, lebih gede modalnya, lalu saudara guru-guru. No. Nggak ada yang kayak gitu. Juga tidak ada yang kebetulan. Tapi yang pasti engkau harus belajar banyak tentang kebenaran Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan itu amat sangat mencintaimu, saudara, mencintai kita. Maka ayolah, balik lagi, kita juga harus belajar mencintainya. Jangan hanya mencintai karena engkau butuh, jangan hanya mencintai karena engkau sedang punya keinginan. Jangan. Dalam segala keadaan, cintai Tuhan dengan tulus. Amin. Jangan kayak gitu loh. Dan ini yang harus saya peringatkan karena Tuhan ingatkan saya.
Iblis juga bisa menyerupakan dirinya seperti malaikat terang. Catat baik-baik. Iblis bisa menyerupakan dirinya dalam 1 Korintus atau 2 Korintus itu menyerupakan dirinya sebagai malaikat terang. Padahal kita baca tadi, terang itu adalah pribadi Allah, firman Allah. Maka apa yang harus kau buat? Saudara pastikan uji terang itu. Ojo langsung, gini. Ada lebih baik kau duduk diam di kaki Tuhan. Tanya, ini Tuhan apa bukan Tuhan? Tuhan yang mencintaimu pasti akan bilang, jangan percayai kalau itu dari yang sesat. Dalam artian kalau itu bukan dari Tuhan. Maka apa yang harus kau buat? Ayo terus belajar. Pemahaman kita akan Tuhan harus semakin benar. Amin. Menggantikan alam bawah sadar kita yang sudah puluhan tahun terbentuk, urip yang enek duit, ora iso apa-apa. Nah, itu kekeliruan yang fatal. Hidupmu tidak ditentukan oleh duitmu piro, hartamu apa. Tuhan mencintaimu itu apa adanya. Tapi yang harus kau buat, engkau terus mengalami perubahan. Kayak metamorfose toh. Metamorfose enggak sekaligus kupu ngendok jadi kupu langsung. Enggak. Tapi apa saudara? Dari telur terus baru kupu itu butuh waktu, butuh proses. Nah, itulah hidupmu. Tuhan mau proses hidupmu kau jalankan tanpa uring-uringan, tanpa marah-marah, tanpa nyalah-nyalah nih. Ikuti aja alurnya. Aku percaya Tuhan, engkau tetap beserta dengan hidup. Mungkin saat ini aku sedang di lembah kekelaman, it's okay. Yang pasti engkau tetap tuntun hidupku serta hidup. Itu aja doamu. Nggak usah salahkan kanan kiri, huruf-huruf berakhir sudah. Karena Tuhan mau kau mengerti betapa Dia mencintaimu secara luar biasa. Kalau kau sadar betapa Dia mencintaimu dengan luar biasa, bahkan yang sudah klise bagimu mungkin mengorbankan dirinya gitu ya untuk kita. Saudara, sudah seberapa berdarahnya engkau untuk mempertahankan imanmu? Sudah berapa hartamu kah engkau persembahkan untuk Tuhanmu? Kalau ditanya kayak gitu coba. Jadi artinya apa yang harus kita buat? Cintai Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan tidak menuntut hartamu enggak. Tuhan tidak ingin duitmu juga enggak. Yang Tuhan mau adalah cintamu kepada Tuhan lebih daripada cintamu kepada pekerjaan, usaha maupun juga harta. Amin. Itu semua enggak kekal kok saudara. Yang kekal itu Tuhanmu. Maka cintai Tuhanmu dengan cinta yang tulus sehingga Dia melihat ketulusan hatimu dulu yang akan menggerakkan apa yang Tuhan punya itu dibuka untukmu. Tuhan gak sayang, Tuhan gak ngeman dengan perbendaharaannya yang segitu berjuang untuk memberkati hidupmu. Jadi perhatikan bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perhatikan saudara, bahwa yang namanya pribadi Tuhan yang terang itu lebih baik, lebih aman kalau kita juga terang-terangan baik Tuhan. Artinya gini, ketika engkau tahu kondisimu, engkau tahu sadar, aku belum bisa tekan kono Tuhan, tolong aku, Roh Kudus bimbing aku kayak dia. Jadi dengan terbuka kita ini juga ngakuin kita ini siapa. Dengan kayak gitu loh saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberi dirinya untuk engkau temui. Jadi nggak ada lagi yang perlu engkau khawatirkan tentang masa depan. Nggak ada tuh istilah madesu. Ada yang tahu? Nggak ada itu.
ya, yang Tuhan mau setiap kita kau sadari, Tuhanmu mencintaimu habis-habisan. Tuhan mencintaimu totalitas. Nggak ada yang tersisa dari hidupnya. Nggak ada. Maka yang harus kita buat adalah, yuk kita juga belajar mencintainya secara totalitas. Dengan sepenuh hati. Jangan dibagi, sekian persen untuk yang lain. Nggak waktunya lagi. Yang harus kita buat adalah mencintainya dengan total, mencintainya dengan sepenuh hati. Amen. Sehingga yang Tuhan mau rencanakan, pikirkan gitu ya, tentang dirimu itu bisa terlaksana. Alias apa? Saudara bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu yang harus kau sadari. Di tiap-tiap hidupmu itu, sejak engkau ada dalam kandungan, Mazmur 139, Tuhan itu sudah punya dan menetapkan hari-hari yang akan terjadi di hidupmu. Coba baca 139 Mazmur ayat 16 15-16. Udah ketemu? Amen. Mazmur 139 ayat 15-16. 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kalau ada yang bawa terjemahan yang lain silakan bacakan. Firman Allah yang hidup mungkin bisa. Biasanya di ya, Mazmur 139 ayat 15 dan 16 di dalam firman Allah yang hidup. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Yes. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu. Ya. Setiap hari, umur berapapun sekarang engkau, setiap hari yang kau lewati itu ada tercantum di mata Tuhan, di catatan Tuhan. Makanya pastikan harimu kau isi dengan yang benar. Jangan mikirin yang jelek tentang orang lain lah. Itu emosi negatif harus segera berakhir dari itu. Amin. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa lebih clear melihat rancangan Tuhan. Kalau saudara kita hati ini masih dikuasai oleh rasa iri, dengki, atau ketidaksenangan dengan orang lain, percayalah hidupmu berkabut. Kayak tadi pagi dulu. Tadi pagi lihat kabutnya ketel banget ya, handel banget. Sehingga pandangannya juga akan jadi kabur. Nah, kalau hati kita dicemari oleh iri, dengki, perasaan gak suka sama orang lain, atau ya gimana lah gitu, emosi negatif disebutnya dalam Alkitab, itu membuat hidup kita berkabut sudah. Gak bisa lihat terang apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka perjalanan hidup kita akan terus terseok-seok, gak akan pernah tembus maju cepat. Kita akan hadapi itu lagi. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam diri kita. Ayo gampang mengampunilah. Kalau ada masalah cepet aja beresin. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan berkat dalam hidupmu. Gak usah ditahan-tahan, lo kasih. No, nggak ada lagi perdebatan kayak gitu. Yang harus engkau lakukan, Tuhan aku mengampuni, beres. Aku juga ketemu dengan dia dalam damai sejahtera. Nggak ada lagi saudara bertahan dengan yang kayak gitu-gitu. Udahlah, berakhir itu semuanya. Karena setiap hari hidupmu itu ada di mata Tuhan. Saudara kayak apapun tuh Tuhan tahu. Tuhan paham.
maka nggak usah dijelas-jelasin lah sama Tuhan. Tuhan, lah ini, lah Tuhan. Enggak, waktunya lagi. Waktunya adalah untuk kita mencintai Tuhan dan kebenaran firman-Nya lebih dan lebih lagi. Amin. Sehingga perubahan cara pandang hidup kita terus berjalan. Ya. Orang bolak-balik, hari ini yes, amin, aku menang. Besok lipuk meneh goro-goro kesenggol, koncone lewat ora nyapa. Wah, parah itu. Kita yang salah, kita yang apa namanya? Kalah. Ya. Kita yang tidak menikmati berkat Tuhan, kita habis-habisan di lewat ngerokok gitu loh. Makanya pastikan kita terus mengalami Tuhan. Amin. Amin. Hari lepas hari hidup itu ada di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun sebelum ada satupun daripadanya. Hari-hari yang akan dibentuk Tuhan sudah tahu. Yes. Yes. Maka pastikan engkau juga tahu penjeran sama Amin. Tuhan. Amin. Amin. Engkau juga paham apa yang Tuhan mau dia lakukan atas hidupmu. Tuhan terima kasih Ya. untuk hari ini. Amin. Bahwa mungkin hari ini nggak terlalu baik dibanding hari wingi gitu ya. It's okay. Aku bersyukur saja. Nah, itu Amin. sikap hati yang harus kita bangun. Amin. Tahu bersyukur, tahu Ya. berterima kasih. Kasih. Mendung kayak udan kayak gitu ya. Saya cuma punya satu ketika hujan gitu. Tuhan ya iso hujannya ojo wengi. Ngeri aku nanti moro-moro omahku kelepan gitu. Karena jalur air kan masih terlalu sulit juga untuk kalau hujannya terlalu ekstrim saudara. Kayak kemarin tuh untung terang sehingga saya bisa newonis orang. Nah puji Tuhan juga badanku kuat sehat jadi tidak ada masalah, nggak enak jenenge kena air hujan terus apa masuk angin atau kena tetesan air hujan lu nggak ada lagi. Ya. Saya percaya itu juga menular kepadamu. Amin. Kalau kena tetesan air hujan nggak ada lagi yang ngeluh-ngeluh. Amin. Nah, karena saudara gitu loh. Kalau AC juga gitu. Aduh banget, susah kerokan. Nggak ada lagi. Amin. Amin. Karena engkau orang ciptaan baru. Yes. Pastikan engkau punya dasar keyakinan yang benar Amin. dan baru di dalam Tuhan. Ya. Amin. Hidupmu tuh dalam berkat Tuhan. Amin. Bukan karena AC, bukan karena tetesan air hujan. Ya. Kalau engkau ngeluh, ya wes digoleki opo sebabnya. Dan pesan saya ojo buru-buru mau BO. Ini kemarin ada yang cerita saudaraku bahwa ada seorang anak muda sehat di sekolah, orang tuanya punya gitu ya, berpunya, jadi dia disekolahkan di Singapura, pastinya dengan segala fasilitas yang bagus gitu kan. Tapi pada menjelang dia mau menikah private itu ke Jepang untuk foto, tiba-tiba belikat belakangnya itu sakit banget. Dia tidak tahu apa penyebabnya. Nah, saudara, singkat cerita, dia pergilah untuk check up, general check up. Didapati, saudara tahu apa? Ada cancer di paru-paru dia. Paru kan bagian belakang. Dan penyebabnya sepele, saudara. Penyebabnya sepele. Ini anak ketika di Singapura dia punya hobi ngumpulin setiap yang namanya aromaterapi. Segala jenis kayak gitu tuh dia kumpulin karena dia senang menikmati itu. Kumpulin banyak. Nah, rupanya tanpa dia sadar itu tuh jadi pemicu kanker di parunya. Saya juga punya kenalan, dia bekerja di suatu negara gitu. Maka dia kerjanya tuh bagian bersih rumah. Hubungannya dengan yang namanya super pel, kalau di Indonesia ya super pelvic sal gitu lah. Nah, saudara tahu dia pun juga kena yang namanya kanker paru. Lewat apa saudara? Yang dicium. Mungkin tidak sengaja diciumi gitu, piksal enggak. Tapi uapnya itu bahaya, ini sedikit pengetahuannya saudara.
uapnya itu. Ya apapun itu kalau yang bentuk kimia, saudara wajib hindari. Ya bolehlah kita pakai yang pewangi, oke, tapi saudara batasi dirimu saja. Jangan terlalu kudu nenek wangi-wangi nih. Gak wangi ini gak cantik. Waduh, itu sebuah kekeliruan gitu ya. Jadi artinya gini, yang penting kan saudara mandi. Kalau udah mandi seminggu lah itu tonggo-mulunggo akan geblak pingsan ya. Yang pasti saudara harus tahu artinya segala bentuk kimia itu tak baik ya. Saudara harus jaga dirimu. Bukan saya anti dokter, bukan, tapi lebih kepada saya jaga ini tubuh saya itu baik Roh Kudus ya. Kalau saya harus sakit ya, kalau bisa saya cuma istirahat gitu. Minum minuman yang hangat, air putih hangat, nggak perlu pakai jahe-jahenan. Artinya nggak wajib harus ngepuk jahe, bakar jahe, nggak wajib. Kalau enak, puji Tuhan, kayaknya nggak masalah. Kan ada termos di belakang, cepak air hangat putih cukup lah. Jadi artinya gini, saudara, jaga hidupmu begitu rupa, jangan banyak konsumsi obat kimia yang iso herbal wae. Solusi lebih akuratnya adalah makano dengan baik. Jangan bukan berlebihan ya, makano dengan baik. Yang berlemak-lemak sikat. Sudah, kalau lihat umur perhatiin asupanmu, karena yang kau makan hari ini adalah taburanmu di masa depan. Kalau iya mangane ceroboh dari sekarang, masa depannya dia akan ginu-ginu melek dia. Ini sing enam dhewe soalnya kan dienggo contoh gitu. Ngasih ya enak, tapi kan dia lebih tua gitu. Artinya gini, lebih tua itu saya. Aduh, artinya ya kita harus menjagai hidup masing-masing kita dengan mengingat tubuhmu adalah baik Roh Kudus, rumah Allah. Maka pastikan rumah Allah dalam dirimu selalu sehat. Bukan dengan yang aneh-aneh, tapi dengan pola hidup yang diatur begitu. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Yang pasti perubahan cara berpikir hidup kita, paradigma hidup kita perlu terus didandani, perlu terus diselaraskan dengan kebenaran Tuhan. Dengan seperti itu saudara, engkau dan saya akan terus hidup menyatakan kemurahan Tuhan.
akan terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang level lebih lagi. Karena memang itulah yang Kau ingini. Kami terus alami Engkau sepanjang hari hidup kami Tuhan. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami tahu dengan pasti Engkau ada atas hidup kami. Engkau nyata dalam hidup kami. Dan tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami. Ajar kami untuk mempercayai janji Tuhan. Ajar kami untuk melihat bahwa firman-Mu itu ya dan amin, dan terjadilah atas setiap kami. Sekandara pasyakatnya. Ada banyak kebingungan di luar sana. Ada banyak orang yang tanpa Engkau minta, dia akan menceritakan masalah-masalah hidupnya. Perhatikan diri, karena Engkau memiliki Tuhan yang besar dan ajaib. Pastikan Engkau menolong mereka tanpa Engkau terimbas dengan keluhannya, tanpa Engkau terimbas dengan kekhawatiran masa depannya. Karena pastikan bangun hidupmu begitu rupa selaras dengan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi jawab bagi orang-orang di luar sana. Hari-hari ini tengah berseru-seru tunjukkan jalan yang benar kepada Allahnya. Karena pastikan hidupmu menjadi message itu sendiri, hidupmu menjadi pesan itu sendiri. Karena engkau yang mengalami, engkau sudah alami Tuhan, maka pastikan kau bawa itu bagikan kepada orang di luar sana. Sekandara pasyakatnya. Dalam perubahan cara berpikir hidup kami permanen, terus bekerja, terus makin nyata, sehingga keberadaan hidup kami yang Kau bentuk ulang ini menjadi message bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sempurna dalam rencana-Mu. Engkau sempurna dalam rancangan-Mu bagi kami dan masa depan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terus campur tangan atas hidup kami. Kami rindu untuk